menutupi pelbagai dosa. Oke, teman-teman. Lanjut. Aduh, sudah jam 10. Ya, Baru jam 10. Om Ive udah selesai, Om? Sudah. Oke, Bang John atau Purple mau bertanya, silakan. Masih Ya. menyimak dulu. Oh, Bang John masih menyimak. Oke, silakan Purple, ada yang mau disampaikan atau bertanya, silakan. Sofi atau siapa, silakan. Salve Terserah, mau Romo, tema Sofi. campur aduk seperti rumput rampe Oh juga. iya, oke. Ya, tadi sebenarnya mau tanya karena sudah kan pembahasan psikologis kan Romo bilang ya hampir-hampir enggak jadi tanya. Tapi kan Romo bilang boleh campurkan. Nah, ini Romo salah satu teman sekali lagi yang dari mereka yang dulu tanya begini Romo, kan Sofi bilang tentang spesialnya Maria juga kan karena dia diangkat ke surga kan Romo. Nah, itu dibilang begini, ayatnya di mana? Bingung Romo mau jelasin bagaimana ke mereka. Nah, Wahyu langsung ayatnya kah? Langsung kasih ayat daripada pusing kepala. Wahyu. Yang pertama Wahyu 12 ayat 1. Kita tahu bahwa itu Maria dulu, kalau tidak. Oke. Wahyu 12 ayat 1. Kemudian tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Oke, kita belum tahu. Penafsiran Protestan bilang ini Israel. Kalau ini Israel, Yakob, dia harus lahir 12 suku. Bukan hanya lahir satu. Karena mereka bilang itu ada mahkota di kepalanya. Oke, para rasul. Oke, ratu para rasul. Kita tahu bahwa perempuan ini tidak lagi di bumi karena ada apa di bawah kakinya, Prem, Sofi. Ada apa di bawah kaki perempuan ini? Ayat 1. Bulan. Artinya dia tidak ada di sini. Dia harus ada di tempat lain. Oke. Berselubungkan matahari. Engkau kancing di situ, Sofi. Prem, engkau kancing di berselubungkan matahari. Kita kembali kepada kisah 9 ayat 3. Apakah Paulus mengalami yang sama? Yang menyelubungi Paulus itu siapa? Atau Sofi, engkau bersandingan ke sana supaya Prem tahan di Wahyu 12. Baik, kisah 9 ayat 3. Mulai dari 3. Siapa yang menyelubungi Paulus? Ya. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Oke, artinya cahaya ini memancar dan mengelilingi Dia. Kita belum tahu siapa yang menyelubungi Paulus di sini. Lanjut. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Cukup. Berarti cahaya yang menyelubungi Paulus siapa? Yesus. Ingat itu saudara dan saudariku yang terkasih. Kuasa Allah menaungi Maria atau tidak? Kita kembali. Lukas 1:35. Siapa yang menaungi Maria? Jangan sampai Roh Kudus, tapi yang anak yang akan dilahirkan itu dari Roh Kudus. Tapi saya mau katakan siapa yang menaungi Maria di dalam Lukas 1:35. Sofi, kau bantu ya. Lukas 1:35 ya, Mas. Jauh sudah langkahku. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, Dan kuasa kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. siapa yang menaungi Maria? Kuasa
Allah yang maha tinggi. bersalah. Siapa yang menaungi Paulus? Yesus. Yesus. Kembali ke Wahyu 12 ayat 1. Perempuan itu dikelilingi apa? Bukan perempuan sembarang-sembarang, Keren. Kemudian tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Berselubungkan matahari. Ingat, berselubungkan siapa? Kuasa Allah. Dan kita belum tahu bahwa perempuan ini dia melahirkan 12 atau melahirkan 1. Ayat 5. Wahyu 12 ayat 5. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. 12 anak? Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi kita belum tahu anak ini sama dengan yang di Lukas 1:33 atau belum. Kita belum tahu. Lanjut. Melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi bukan 12. Jadi perempuan ini bukan mewakili Israel. Perempuan karena dia melahirkan 1 anak. Oke, kalau Israel dia harus melahirkan 12 anak. Oke, melahirkan seorang anak laki-laki. Lanjut. Yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Artinya anak yang dilahirkan seorang anak laki-laki itu Sofi seorang raja? Iya, Romo. Sama dengan apa yang dikatakan di Lukas 1 ayat 33? Deu lagi, Prem? Ntar saya buka lagi. Buka, Bang, buka. Lukas berapa tadi mau? Maaf, Bang. Lukas 1:33. 1:30. Tadi kita luka kayak Wahyu 12 ayat 5 tadi. Dia melahirkan seorang anak laki-laki yang menguasai dengan gada besi dan dibawa kepada taktanya. Artinya anak ini adalah seorang raja. Bagaimana janji yang dikatakan kepada Maria? Lukas 1:33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Artinya sama antara Wahyu 12 ayat 5 dengan Lukas 1:33-34. Tofi? Sama, Romo. Oke, sekarang nanti yang dogma ini yang kamu mau nih. Oke, ayat 6, perempuan itu dibawa kemana? Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Sofi, sebuah tempat yang disediakan siapa? Allah. Angels and Commitment, maaf ya. Dibawa ke padang gurun, ke sebuah tempat yang disiapkan oleh siapa sendiri? Allah. Untuk dipelihara, Prem. Lanjut. Ya, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ selama 1260 hari. Sofi, 1000 adalah angka tak berhingga di dalam numerologi Wahyu. Artinya dia dipelihara di sana tak terhingga waktu. Di mana ada keabadian? Di dunia ini? Di mana tak terhingga waktunya? Ada di mana? Kita mulai pelan-pelan analisa ya. Ayat yang kalian tunggu nih, ayat 14. Bagaimana perempuan itu dibawa ke tempat yang sudah disiapkan Allah baginya. Catat itu, ayat 14. Romo dicatat semuanya. Prem, Romo, ayat 14, Prem. ayat 14, baik. Romo. Ayat yang ditunggu oleh Sofi.
Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Om Angel, maaf itu di mute dulu Om, saya mute Om, nggak bisa itu berisik. Om Nggak Ive, bisa mute Udah Angel. dari tadi saya mute, nggak Belum. pernah buka kok, nggak pernah Belum. buka. belum Om, soalnya belum. Iya. Bisa. Oh ya udah, oke Om, makasih. Sofi, di padang gurun tidak mungkin karena di tempat yang tidak ada ularnya. Baca kembali Deprem. Sedangkan di padang gurun adalah tempat di mana hidup ular yang paling berbisa. Tidak mungkin itu padang gurun. Ada tempat yang tidak ada setannya. Oke, Prem, baca kembali ayat 14. Baik, Om. Salam untuk teman-teman yang bilang Maria Assumpta tidak ada itu, baca ayat 14 baik-baik. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, supaya ia terbang ke tempat di tempatnya di padang gurun, di mana ia Ingat. dipelihara Di mana ia dipelihara? jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 1 masa itu 1000 tahun lebih. Oke. Jadi teman-teman saudara-saudara tak berhingga waktunya. Pertanyaan saya, ayat 6 katakan di tempat di padang gurun yang Allah sendiri menetapkannya. Itu nanti kita hubungkan dengan, nanti kita lihat dengan Matius 20 tentang pertengkaran permintaan ibu Yakobus dan Yohanes supaya anaknya berada di tempat kiri dan kanan. Yesus bilang, bisakah mereka meminum cawan yang aku minum? Mereka bilang bisa, tetapi Yesus bilang tempat perihal hak untuk menempatkan orang kiri atau kanan itu bukan haknya saya, itu hak yang Bapa yang telah menyediakan tempat itu bagi orang itu, bukan saya punya. Jadi Allah yang menentukan itu siapa yang harus ada di sana. Jadi Sofi bisa mengerti, perempuan itu pergi ke padang gurun. Padang gurun tidak ada ular, tidak mungkin. Karena padang gurun adalah ular yang paling berbisa ya teman-teman. Itu ular yang paling berbisa ada di padang gurun loh, hati-hati loh. Karena itu orang Israel digigit oleh apa, Prem? Dalam pengembarannya. Digigit oleh ular, Om. Artinya tidak mungkin ini padang gurun. Tidak mungkin ini gurun. Kenapa? Karena urat berbisa itu ada di sana. Makanya tempat yang tidak ada ularnya. Ular di sini apa? Naganya. Ular di sini iblis. Tempat manakah yang tidak ada ular? Yang tidak ada iblis? Yang tidak ada setan? Ayo. Surga, Romo. Dan dibawa kalau Elias diberikan kereta bernyala. Maria punya apa nih? Sayap burung nazar, burung besar. Perempuan ini diberikan, bukan saya ngomong, kitab suci yang ngomong. Dibawa ke tempat jauh dari ular-ular itu. Kita mau tahu sekarang tempat yang jauh dari ular-ular itu yang sudah dikatakan surga ini. Maka tabut itu ada di mana sekarang? Wahyu 11 ayat 19. Ada di mana sekarang tabut itu? Wahyu 11 ayat 19. Lalu terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Cukup, Di sudah dalam- selesai. Oke. Jadi sudah ada di mana nih? Sopi, engkau sudah katakan kau punya teman-teman, ini loh ayatnya. Kalau mereka bilang itu adalah perempuan yang melahirkan seorang anak dan itu adalah raja yang ada hubungan dengan Lukas dan katakan perempuan itu Maria, mereka harus terima juga bahwa perempuan itu diberikan 2 sayap burung nazar yang besar untuk dibawa ke tempat di mana dia dipelihara, dan tempat itu disediakan oleh Allah ayat 6, dan tempat itu jauh dari iblis, artinya tidak ada lagi iblis. Ya surga kalau begitu. Kalau di bumi masih ada, kalau di padang gurun masih ada ular-ular yang paling berbisa di sana. Maka Yesus dicobai di mana? Prem, Sofi, Yesus dicobai di mana?
Padang gurun Romo. Berarti logika tidak tempat yang tidak jauh dari iblis ini tidak mungkin padang gurun karena Yesus dicoba di padang gurun. Tidak mungkin ada ular lagi karena kalau di padang gurun secara harafiah artinya orang Israel juga digigit di padang gurun. Tempat ini pasti bukan padang gurun. Selesai. Sofi sudah bisa. Sebenarnya saya mau langsung ke ayat tapi saya putar sedikit dulu. So, sampai ke situ. Siap Romo. Analoginya kemana? Oke. Tidak, santai-santai. Om John masih ada yang mau ditanyakan atau masih mau mendengar Om John? Kalau enggak saya lempar ke Brother Awan. Ya, satu saja. Selamat malam. Ya Romo. silakan Bang John. Sebentar ya Om Brother Awan ya, soalnya Bang John udah di atas duluan. Siap, siap, siap. Ya, silakan Bang John. Ya, ini terkait dengan berbagai bentuk devosi terhadap Maria. Salah satunya itu adalah ziarah. Apalagi di tahun jubileum ini, kita ini adalah para peziarah. Ada satu hal yang memang saya sedikit melihat, bukan miris sih, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang menyertai di mana di sini menjadi peziarah, yaitu makin maraknya jasa-jasa transportasi, bisnis di bidang itu untuk ziarah. Kemasannya itu juga kemasan-kemasan bisnis. Ya, mau bagaimana ya? Ini menarik juga sebenarnya. Bagaimana Romo? Tanggapan Romo? Terima kasih. Gereja yang urus atau siapa yang urus? Kalau untuk ziarah ini kan biasanya kan dari travel ya Romo ya. Travel. Oke, saya tidak bisa mengatakan bahwa jubileum harus difokuskan. Puerta Santa dan ziarah. Ada 8 kriteria yang bisa dilakukan selama tahun jubileum. 1, ziarah. Yang kedua, pintu Santa, atau yang bilang kalian Porta Santa. Yang ketiga, rekonsiliasi, pengakuan dosa dan semua. Yang keempat, doa. Yang kelima, liturgi. Yang keenam, pengakuan iman, pembaruan pengakuan iman. Yang ketujuh, indulgensi. Ada 7 hal yang harus dilakukan. Ziarah salah satu hal dari panggilan gereja untuk tahun jubileum ini. Pertanyaan saya, ziarahnya kemana? Bang Biasanya di gua-gua Maria yang sudah ditentukan, atau juga ke mana, ke keuskupan atau ke katedral. Tuh. Oke, saya anjurkan dari pemikiran saya, karena kita akan melewati bulan Mei dan bulan Oktober sebagai bulan Maria. Yang pertama, semoga ziarah-ziarah ke gua-gua Maria sesuai juga dengan bukan tahun liturgi dalam pengen ini, 2 bulan yang didedikasikan sebagai bulan Maria, supaya yang kita namakan itu sekali mendayung 230 terlalu ya untuk yang ketiga, saya tidak bisa komen banyak kalau seandainya itu adalah keputusan dari gereja lokal ordinaris tempat ataukah itu adalah promosi yang dibuat oleh travel agent, program yang dibuat oleh siapa. Ini juga saya tidak bisa menghakimi karena kita harus analisa juga dari segi sosial seperti itu. Atau saya tadi pikir Bang Johan mau omong tentang ziarah dalam konteks biblis atau apa, dari per ager, artinya lintas batas. Harusnya pergi dari tempat yang selama ini saya selalu pergi, ya sudah saya betul lintas batas, per agernya lebih jauh daripada yang saya pernah pergi dalam pengertian itu. Maria melintas batas seperti dia mengunjungi Elizabeth dalam Lukas 1:39. Demikian pun Abraham harus meninggalkan tanahnya dan pergi kepada tanah terjanji dalam pengertian ini.
atau ziarah yang selama 40 tahun orang Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian dan semuanya itu. Saya tidak bisa masuk ke dalam proses kritik dalam pengertian ini, John, karena saya tidak tahu program-program paroki di Indonesia, program keuskupan, jadi saya tidak bisa masuk lebih. Kalau seandainya, makanya saya tanya tadi, ini diprogramkan oleh paroki atau ini diprogramkan oleh travel agent yang melihat dari segi ekonomi, itu yang saya tidak bisa masuk ke komentar seperti ini, karena saya tidak mau jadi pengeritik, tetapi saya tidak tahu kondisi apa yang sedang terjadi di sana. Begitu, John. Ya, tapi tidak apa-apa, Romo. Bagus juga tadi ketika Romo sudah mulai mengangkat sedikit tentang bagaimana dasar-dasar biblis soal hakikat atau makna ziarah, ya, dalam konteks memperdalam iman, ya. Oke, kalau Iman. itu saya sentuh. Kalau seandainya sampai travel agent semua, saya tidak mengerti situasi Indonesia, jadi jangan marah. Oke. Saya Sentuh tidak- itu sudah. Sentuh yang itu sudah. Oke, jadi apa yang dibuat oleh Maria, Prem atau Sofia, terserah siapa yang mau baca. Lukas 1:39, mengambil tindakan melakukan ziarah pertama di dalam kitab suci. Siapa yang melakukan ziarah pertama? Ziarah per ajer artinya lintas batas. Dia pergi ke pegunungan untuk membantu mereka yang lemah. Dalam posisi ini adalah Elizabeth dalam bulan yang ke-6. Oke, kemana Maria pergi berziarah? Per ajer artinya lintas batas. Oke. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Oke. Nah, teman-teman, penampakan ya, macam penampakan di Lourdes, penampakan di Fatima, penampakan dalam gua seperti itu. Jadi gua Maria dalam pengertian ini ya. Oke. Mojogorio dan semuanya itu. Oke, sudah menjadi sebuah konteks common bagi gereja bahwa gua Maria dalam pengertian ini. Seperti yang ingat bahwa Elias juga sembunyi di gua kan dalam perjalanannya ke gunung. Oke. Apa yang dibuat oleh Maria? Prem? Pergi Berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Ayat 40. Ini arti setelah ini yang di dalam perziaran itu dia buat apa? Ini yang harus juga teman-teman Katolik pahami. Di dalam perziaranmu, per ajarmu, lintas batasmu, berarti engkau keluar dari rasa komodato, artinya rasa nyamanmu, zona komfortmu, dan pergi. Ada misi di sini yang jangan lupa ya, Bang John dan teman-teman. Ziarah punya misi. Apa misi dari Maria di dalam perziarannya dan perajarnya lintas batas dari Nazaret kepada pegunungan Yehuda? Lanjut di ayat 40-nya, Mo. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salamnya, menyalami, mengunjungi, ingat itu, saudara dan saudariku yang terkasih. Ziarah dan aksi sosial langsung. Ziarah, mengunjungi, ziarah dalam perajar artinya lintas batas, keluar dari zona komfortmu, dari zona zaman nyamanmu, dan pergi ke tempat lain dalam pengertian itu. Seperti apa? Seperti yang dikatakan Maria, dia pergi ziarah lintas batas dari Nazaret ke pegunungan Yehuda, dan masuk ke rumahnya Zakarias dan Isabel dan menyalami. Dan bukan hanya menyalami, di sana dia tinggal berapa bulan? 55. Prem, ayat 55. ya Mo, Lukas 1 ayat 55. Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Oke, omong tentang perziaran bukan hanya pergi melintasi batas, artinya memberikan keberadaan, penginjilan yang disertai dengan keberadaan. Waktu saya di Paroki Pegunungan, Kolombia, tiap Selasa dan Kamis
ada main bola di stadium kecamatan, elit, stadionnya elit. Dan yang kalah buka baju. Yang terima gol pertama buka baju. Saya bilang, wih mama Lego Maria di kiri kanan lepas pagi ini saya buka baju bagaimana? Tapi yang main itu tukang ini ganja, morfin, mereka rata-rata anak-anak di situ. Kolombia kan seperti itu, orang-orang muda. Saya bilang ini, tahu-tahu yang klub pertama yang saya punya klub ini gol pertama, main hari pertama. Saya bilang, aduh Tuhan Allah. Syaratnya buka baju, semua teriak, padre kita la ropa, maksudnya padre. Romo buka baju, mau kalau titip bisa main. Saya buka baju. Saya mau repot mama tua Legio Maria urusan mereka. Setelah itu jadi kebiasaan. Lucu ya, buka baju ini bayangkan. tahun 2011. Akhirnya beberapa minggu kemudian ada satu yang namanya Sawoja, dia suka kokain. Dia lapis saya dari belakang. Sakit Tapi saya diam saja. Lalu diangkat saya, dia berdiri, dia bilang, Padre, tu humildes es aquí. Dia bilang, Romo, engkau punya khotbah tuh di sini. Lalu saya bilang, wih, saya punya khotbah di sini. Karena yang pergi gereja itu muka yang sama saja. Jadi mereka selalu dengar, tapi yang kami tidak pernah dengar. Ketika tadi engkau jatuh dan tidak maki seperti kami, bangun diam-diam, itu kau punya khotbah. Saya pulang, pikir banyak, wow, maksudnya seperti itu. Engkau diam, engkau tidak bisa omong banyak lagi. Engkau bilang, ada sedang mengevangelisasi saya dalam pengertian ini. Buka Santo Fransiskus dari Asis ya. Ada cerita namanya anekdot legenda dia punya. Satu yang saya temukan dia punya cerita. Malam itu juga. Akhirnya dia undang satu hari satu biarawan untuk pergi mewartakan. Mereka keliling jalan. Dia bilang bawa kitab suci, bawa. Tidak buka satu lembar pun. Setelah pulang malam hari ke biara, dia bilang terima kasih kita sudah mewartakan. Lalu biarawan yang satu bilang mewartakan. Hari ini kita tidak buka satu lembar kitab suci. Kita mewartakan tanpa membuka lembar kitab suci. Fransiskus dia bilang begini. Kalau hidup kita sudah mirip dengan Kristus punya, keberadaan kita itu sebuah pewartaan. Kalau kita sudah mirip dengan Kristus, kita punya keberadaan itu sebuah pewartaan. Dan Maria mengevangelisasi dengan keberadaannya selama berapa bulan, John, di pegunungan Yehuda? 43. 3 bulan. 3 bulan. Ayat 5 tadi, 55 tadi. 3 bulan dia berada di pegunungan Yehuda, lalu dia kembali ke Nazaret. Oke, ziarah lebih jauh dari pergi pulang, pergi berdoa, pergi apa? Pergi menyalami, pergi berada, pergi membantu. Karena waktu itu yang susah siapa? Elizabeth sudah tua, 6 bulan kehamilan, anak pertama, susah. Jadi kita berpikir bahwa solidaritas di dalam masa pesiaran kita. Dan ingat, kaum migran sekarang, mereka yang harus keluar dari kampungnya, mereka yang harus keluar dari Papua, mereka yang harus keluar dari Syria, orang pembunuhan orang-orang Kristen yang di Syria sekarang, mereka yang harus keluar dari Palestina, dari Israel, mereka yang harus keluar dari Afrika, dari Kenya, dari semua tempat-tempat itu, melakukan sebuah lintas batas, melalui batas, melampaui batas yang selama ini mereka tidak bisa. Lalu harus berjuang seperti itu tidak mudah. Karena itu posisinya bukan lagi posisinya Maria. Bagaimana kita menanggapi kunjungan, kita menanggapi orang yang mengunjungi kita, kita menanggapi orang yang berziarah dalam hidup kita, kita menanggapi para migran, anak yatim piatu, orang asing, kita menanggapi bagaimana posisi kita dalam menerima mereka yang namanya anak yatim piatu, orang sakit dan semuanya. Posisinya Elizabeth ketika Maria datang, ketika pesiara datang, ketika orang asing datang, ketika anak yatim piatu datang, ketika orang sakit datang, ketika orang miskin datang ke hadapan saya. Apakah saya seperti Elizabeth yang mengatakan, siapakah aku ini?
sampai ke rumahku ini dikunjungi oleh orang-orang seperti ini, oleh peziarah seperti ini. Saya pikir posisinya Maria dan posisinya Elizabeth di dalam peziarahan hidup kita. Kebutuhan utama dari orang-orang yang namanya peziarah, yang namanya orang asing, yang namanya para migran dalam hidup adalah merasa diri diterima, bukan ditolak. Dan waktu saya memberikan untuk para seminaris, para frater tahun 2018 ketika saya ambil teologi pastoral Amerika Latin, ada satu grup frater, mereka undang untuk bagaimana dialog beragama di Indonesia. Saya bilang kekristenan Indonesia atau di Asia pada umumnya adalah orang asing di tanah kelahirannya sendiri, merasa diri tidak diterima. Membangun gereja di Jakarta memang susah, di Bekasi memang susah. Sedangkan Yesus lahir di Bethlehem, lahir di Asia, tetapi kekristenan karena dibawa oleh orang Eropa dianggap kelahiran kekristenan itu di Eropa. Sedangkan Yesus lahir di Asia. Yesus hidup di Asia. Dan kami merasa diri sebagai orang asing di tanah kelahiran kami sendiri. Mereka semua heran. Setelah, iya benar juga Yesus lahir di Bethlehem, Palestina Asia. Mereka bilang, iya benar juga ya. Israel ya Asia, hanya karena persoalan konflik dia masuk ke Eropa, tapi di Asia. Dari segi bola kaki, dari segi hubungan bilateral dan semuanya. Jadi ketika saya bilang kami adalah orang asing di tanah kelahiran kami sendiri, minoritas di tengah kelahiran kami sendiri, merasa diri ditolak di tanah kelahiran kami sendiri, di benua di mana kami lahir, itu sebab pukulan terbesar untuk kami. Makanya kebutuhan dasar saudara dan saudariku untuk mereka yang ditolak, untuk yang namanya orang asing, untuk yang namanya penderita, yang sakit, yang kusta dan selain sebagainya, untuk mereka yang miskin, untuk mereka yang yatim piatu, rumah jompo, mereka yang di rumah sakit, kebutuhan utama dari mereka adalah merasa diri diterima. Jangan menolak mereka. Itu juga persoalan ketika Abraham harus melakukan sebuah perjalanan. Apa yang bantu dulu? Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1. Abraham melakukan perziarahan hidup. Tidak mudah. Perajer, melintas batas, pergi ke tempat yang saya tidak kenal. Itu tidak mudah. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lanjut. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan Oke, engkau itu akan janji, menjadi itu janji. berkat. Tetapi yang pertama yang harus dibuat oleh Abraham adalah pergi dari rasa nyamannya. Keluar dari rasa nyamannya tidak mudah. Oke, ini yang namanya berziarah. Bilangan kalau tidak salah 26 ayat 5. Matanya parah. Bilangan 26 ayat 5 kalau tidak salah ya teman-teman. Oke, ini penting. Ini penting bagaimana peziarah dalam hidup. Oke. Bilangan 26 ayat 5. Ruben ialah anak sulung Israel. Bani Ruben ialah dari Henok, kaum orang Henok. Dari Palu, kaum orang Palu. Ulangan. Oh, ulangan. Bab 26 ayat 5. Kau baca di mana? Ulangan 26 ayat 5. 5. Oke. Oh, mata nih huruf suka kecil bisa. Ulangan 26 ayat 5. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu. Demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing.
Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, Oke. kuat dan banyak jumlahnya. Oke. Orang Israel hidup dalam posisi namanya errante, peziarah, pengembara. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kebutuhan pertama dari mereka yang mengembara, mereka menziarah dalam hidup adalah merasa diri diterima. Banyak sih peziarah dalam hidup kita, Bang John. Talbes anak-anak di sekolahmu yang Katolik tapi minoritas. Teriakan perziarahan mereka untuk kami dulu, kami diakui, kami diterima seperti itu. Mungkin dalam situasi sosial ketika gereja tidak dibangun, mungkin tetanggamu yang Islam atau agama lain yang tidak punya sesuatu dan tidak diakui martabatnya karena kemiskinan mereka ataupun apapun. Kalau ada petugas, ada pemerintah, politikus yang ada di sini di room ini, jangan lupa itu. Jangan jadikan orang yang memilih kalian sebagai penjara di dalam kehidupan kalian. Yang kalian pakai sebagai istana waktu masa kampanye, semuanya ada, enak. Tetapi ketika kamu jadi politikus, kamu sudah duduk di DPR, kamu sudah duduk di gubernur, kamu sudah jadi bupati, kamu lupa, kamu masukkan semua yang pilih kamu itu di dalam penjara. Di mana mereka tidak ada kebebasan untuk mereka punya tanah, mereka tidak ada kebebasan berpendapat, mereka tidak punya lagi kebebasan untuk mengekspresikan diri. Ingat itu. Jangan sampai begitu banyak peziarah yang ada di sekitar kita. Dan kita sementara menutup mata kita. Bang John, saya ambil sedikit posisi ziarah lebih kepada biblis dan bagaimana tanggapan kita terhadap situasi hidup kita. Banyak orang yang menjadi pengembara di sekitar kita dan kita masih menutup mata kita terhadap mereka. Dan ingat, Prem, Matius 10 ayat 42. Orang pengembara adalah orang-orang kecil dalam hidup. Mereka tidak punya kepastian hidup. Apa yang harus dimakan? 10:42. Apa yang harus, bagaimana beli makanan besok? Peziarah, pengembara tidak tahu, tidak ada kepastian dalam hidup. Karena itu, untuk mereka yang melakukan yang kecil, hanya segelas air pun sudah punya upahnya. Oke. Silakan. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ingat itu. Segelas secangkir air kecil pun kepada orang kecil ini, karena engkau adalah muridku, engkau tidak kehilangan upahmu. Iman dikerjakan oleh kasih. Kalau tidak, iman kosong. Oke, mari memaknai ziarah di dalam pengertian ini, dalam pengertian sosial, pengertian spiritual, dan teologi biblis. Oke, John. Om John, ada lagi? Ya, terakhir Pak, terakhir ini. Ini masih dalam konteks jubileum, di mana bagi umat Katolik, Roma dan Sri Paus itu menjadi tujuan ziarah juga. Ya. Jangan. Roma hanya yang bisa, tidak wajib. Ya. Oke. Artinya ini terkait dengan